Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo Antropo Ekosentris dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Virgustina Melvita, NIM 2421101444, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan di Min 6 Kota Padang. Untuk itu, kepada Ibu dan Bapak dosen penguji yang terhormat, mohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan ini. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Amin. Pada hari ini, hari tanggal 9 Mei, ya, kita akan belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu kita berdoa, ya, dipimpin oleh ketua. Silakan Asyar ke depan, maju. Distain siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Terima kasih kepada Asyar. Selanjutnya, Ibu. Ini anak ibu yang terpanggil namanya tunjuk tangannya, ya. Selfie Nuraini, Keisha Fariza, Naisha Fariza, Kinaya Talita, Winsa, Fatihah, Yudi Andika, Razik, Natasha, Talita, iya, Akbar Azahid, Fatan, Muhammad Asyar, iya, alhamdulillah. Jadi semuanya anak ibu hadir, ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak hadir. Baik anak ibu semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk menghayati, ya, menimbulkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu, ya.
Nah, silakan dipimpin oleh Kinaya dulu ke depan. Ayo nak, silakan. Pimpin. Yang semangat. Ambil di atas. Ya, sama-sama kita nyanyinya ya. Diiringi dengan lagu. Iya, terima kasih ya. Terima kasih ya Kinaya. Semangat. Semangat. Ayo nih ibu semuanya kita lihat, kita bernyanyi bersama dulu ya untuk pemanasan pembelajaran kita ya. Kayak sedikit. Ayo ikuti dengan senang ya. Atas menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melintang di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jari jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat jari kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam jari menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan ruang telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10 siap berdoa. Ya, terima kasih ibu semuanya. Pada hari ini hari Jumat. Tanggal 9 Mei 2000. Kita akan mempelajari pembelajaran kita yang berjudul IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya. IPAS tentang singkat dengan IPAS. Bapak Ibu semuanya, pembelajaran kita IPAS yang berjudul Assalamualaikum anak-anak. Materi hari ini adalah aku dan kebutuhanku. Kamu kenapa, Doni? Aku belum makan, Dit. Apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti Doni? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan? Makan dan minum untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti rumah, makan, minum, pendidikan, dan pakaian. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya seperti handphone, laptop, mesin cuci, dan televisi.
fungsi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang biasanya digolongkan menjadi kebutuhan mewah. Contohnya seperti perhiasan, mobil mewah, dan rumah mewah. Sekarang, ayo kita berkunjung ke rumah Rina. Halo Rina, kamu sedang apa Rina? Aku sedang menabung lagi. Wah, kamu ingin menabung untuk apa Rina? Aku ingin membeli boneka, mainan, sepatu, dan barbie. Hal ini dinamakan dengan keinginan. Contoh keinginan lainnya adalah rekreasi, menonton konser, membeli barang mewah, pergi ke salon, dan mengoleksi barang. Jadi, apa itu keinginan dan kebutuhan? Keinginan didefinisikan sebagai sesuatu yang diinginkan untuk kita miliki, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang untuk bertahan hidup dan hidup layak. Perbedaan keinginan dan kebutuhan. Keinginan tidak harus dibeli, sifatnya tidak terlalu penting, butuh pertimbangan sebelum membeli. Kebutuhan harus dibeli, sifatnya tidak tergantikan, darurat untuk kebutuhan hidup. Apakah kalian sudah bisa membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan? Jika kalian sudah paham, ayo kita bantu Lia untuk memecahkan masalah berikut. Lia adalah siswa SD. Kira-kira apa yang Bab 7 IPAS tentang aku dan kebutuhanku. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, untuk pembelajaran kita nanti apakah itu anak ibu tahu tidak apa itu kebutuhan? Hah? Anak ibu tahu tidak kebutuhan? Apa yang disebut dengan kebutuhan? Tahu. Ya, tahu ya. Apa itu kebutuhan? Coba. Iya, coba. Iya, bagus. Nah, bagus, Fatihah. Nah, itu segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa contohnya anak ibu butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari? Tunjuk tangannya, yuk. Coba. Makanan, bagus. Nah, lanjut apa? Pendidikan, Asyar, bagus. Apa lagi? Ya, itu semuanya adalah kebutuhan ya. Kebutuhan kita itu ada yang harus ada kebutuhan itu ada apanya? Bagiannya. Ada itu namanya kebutuhan, ada juga namanya itu keinginan. Nah, silakan nanti anak ibu lihat videonya. Nah, dari video tadi anak ibu sudah tahu apa, sudah terbayangkan oleh kalian apa itu kebutuhan? Sudah. Apa itu kebutuhan tadi, Asyar? Sesuatu yang harus kita miliki. Iya, sesuatu yang harus kita miliki. Yang lain? Bagus. Bagus, Razik. Ayo, yang kedua, apa saja, apa yang terjadi, apa tadi kebutuhan yang ada di dalam kehidupan tadi, ayo. Kebutuhan primer, bagus. Yang kedua, sekunder, bagus. Yang ketiga, tersier, iya, bagus. Nah, seperti apa? Seperti kita butuh makan, minum, itu disebut dengan apa? Primer ya. Primer, kebutuhan primer artinya seperti makanan. Ini apa namanya ini? Pakaian dan rumah. Tempat apa? Tempat tinggal kita. Perlu enggak? Iya.
ternyata. Nah, lanjut. Lanjut, ini apa nih? Coba, silakan. Krisna, ayo, cepetan. Cepat buatkan suaranya. Krisna. Krisna merupakan salah satu siswa. Apakah keinginan, pangan, kebutuhan, atau primer? Hah? Nah, kita lihat, cek ya, apakah keinginan? Keinginan itu. Ya. Nah, ya, kita lanjut lagi ya. Nah. Nih, ayo, coba dibaca apa? Ayo, Aldo mengikuti. Aldo mengikuti pelajaran olahraga di sekolah. Dia membutuhkan minuman karena kelelahan dan haus. Minuman termasuk kebutuhan. Ya, apakah betul jawabannya primer? Coba kita lihat. Iya, benar. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, coba tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Oke. Ya, silakan anak ibu, kita akan mendiskusikan tentang pembelajaran aktif dan kebutuhan ini. Silakan ibu buat kelompok seperti tadi lagi. Ya, buat. Ya. Nah, baiklah ibu semuanya, coba perhatikan. Ini ada namanya LKPD, ya. LKPD lembar kerja peserta didik ya berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya, ibu harapkan semua anak ibu akan aktif dalam kegiatan ini. Kelompok ini akan ibu bagikan kepada kalian. Kalian diskusikan dengan kalian. Silahkan ikuti perintahnya. Guntinglah gambar berikut. Terlebih dahulu buat nama anggota. Nah, buat gunting di sini dan ditempelkan di yang mana itu
Ayo. Pembelajaran kita tadi apa yang kamu dapatkan? Yuk, dari video tadi, dari ini. Apa? Macam-macam kebutuhan. Iya, macam-macam kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Nah, terus apa tuh yang kamu ketahui tadi macam-macam kebutuhan tadi? Ayo, siapa yang berani? Sebutkan. Betul, primer. Ya, kedua. Sekunder, yang ketiga. Tersier, bagus. Ya. Kalau primer, apa itu? Contohnya? Pakaian. Iya, pakaian. Makanan. Makanan. Ya, bagus, rumah. Itu kalau yang primer itu adalah yang wajib harus kita penuhi. Nah, ya. Yang kedua adalah ya tidak bisa tidak ya, wajib kita penuhi. Yang kedua adalah sekunder. Sekunder apa contohnya? HP, bagus. Apa lagi? TV, iya. Apa lagi? Televisi ya, apa lagi? Kulkas, ya kan? Laptop, nah itu namanya dan sekunder ya. Tetapi bisa saja contohnya kameramen, fotografer ya. Sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau itu kebutuhan itu bisa jadi primer, jadi kebutuhannya. Bisa jadi tidak jadi sekunder tapi menjadi kebutuhan. Nah, contohnya apa? Seorang pembalap. Ya, kalau bagi kita pembalap mobil ya. Kalau bagi kita itu pembalap itu mobil itu adalah tersier. Ya. Kalau seandainya bagi pembalap itu menjadi apa bagi dia? Jadi kebutuhan primernya karena mereka membutuhkan untuk sebagai pencahariannya, untuk pekerjaannya. Ya, sama juga dengan kameramen. Kalau kamera itu sebenarnya bagaimana? Kalau bagi kita tidak butuh, jadi tersier. Ya, tetapi kalau orang yang pekerjaannya itu menjadi sebuah primer bagi dia. Saya mengerti? Salah. Ya, selanjutnya, anak ibu bisa dijawab pertanyaan lembar evaluasi ini untuk menguji kemampuan anak ibu ya. Nah, silakan ibu jawab, buat nama. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari
Nanti anak ibu lihat pekerjaan latihan untuk di rumah ya. Halaman 101 saya menjadikan